Kalau kita bandingkan antara membangun kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu lebih berat membangun kehidupan dunia. Saya kasih contoh misalnya, di dalam agama kita itu ada beberapa amal soleh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang amal itu ringan untuk dilakukan, tapi pahalanya sangat besar. Contoh misalnya di antara amal-amal soleh yang ringan yang pahalanya besar, itu ada amal soleh yang dikerjakan ringan untuk bisa membangun rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita semuanya. Yang salah satu kebaikan yang patut kita syukuri adalah Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan untuk hidup, dan yang lebih besar daripada segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima olehnya, kemudian Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan mengantarkan kita untuk meraih surganya dan menjadikan sebab kita dijauhkan dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menukil dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab Tanbihul Ghafilin berkaitan dengan perkataan sebagian para hukama, para ahli hikmah mengenai 6 perkara yang layak untuk menjadi kesibukan setiap manusia apabila banyak manusia melakukan 6 kesibukan yang tidak bermanfaat baginya. Di dalam kitab tersebut dikatakan waqala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan idza ishtaghala an-nas bi sittati asya fashtaghillu antum bi sittatin ukhra. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan 6 perkara, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan 6 perkara yang menjadi lawannya, dengan 6 perkara yang lain yang menjadi lawannya. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan 6 perkara, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan 6 perkara yang lain yang menjadi lawan dari 6 perkara yang menyibukkan manusia ini. Kemudian disebutkan yang pertama adalah idza ishtaghala an-nas bi kathratil a'mal fastaghillu antum bi husnil a'mal. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan memperbanyak amal, maka sibukkanlah oleh kalian atau diri kalian dengan memperbagus amal perbuatan. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat pertama ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang paling menjadi prioritas dalam kita beramal itu adalah bukan dengan memperbanyak amal, tapi yang pertama kali yang harus kita perhatikan sebelum kita memperbanyak amal adalah kita memperhatikan kualitas amal yang kita kerjakan. Ketika banyak manusia berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang menurut prasangka mereka baik, maka hendaklah kita menyibukkan diri dengan memperhatikan sudah benarkah amal yang kita kerjakan, sudah sesuaikah amal perbuatan kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sehingga menjadi amal yang saleh. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal yang dilakukan dengan cara yang terbaik. Allah perintahkan kita untuk memperbaiki amal atau memperbagus amal sebelum kita diperintahkan untuk memperbanyak amal. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk,
Allah mengatakan dalam ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dengan itu semuanya Allah menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan Allah menguji kalian dengan kematian dan kehidupan itu agar kalian atau agar manusia itu apa? Memperbanyak amal. Betul. Tapi yang diperintahkan di situ adalah ahsanu amala, memperbagus amal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di surah Al-Maidah Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu menerima hanya amal-amal kebaikan hanya dari orang yang bertakwa. Maksudnya bagaimana? Artinya orang-orang bertakwa ini mereka akan lebih memperhatikan kualitas amal mereka sebelum kuantitasnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan mereka daripada amal dari yang lain. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ya amal itu bisa dikatakan amal yang baik, amal yang soleh, amal yang berkualitas di sisi Allah, yang dengan itu kemudian amal tersebut benar-benar diterima oleh Allah dan diberi pahala bagi pelakunya. Maka di sini ada seorang soleh terdahulu namanya Al-Fudail bin Iyad. Beliau itu pernah mengomentari firman Allah surat An-Nur ayat 2 tadi. Beliau mengatakan ahsanu amala itu maknanya adalah huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Dialah amal yang dilakukan dengan niat paling ikhlas dan dikerjakan dengan paling benar. Maka kemudian dia ditanya, ma huwa akhlasu wa aswabu ya Aba Ali? Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar itu wahai Abu Ali? Ya, julukan kunyah untuk Al-Fudail bin Iyad. Maka kemudian beliau mengatakan idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Beliau mengatakan jika ada satu amal yang dikerjakan dengan niat ikhlas tapi tidak benar, maka amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-amalu shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau ada satu amal dikerjakan dengan niat dengan benar ya, namun niatnya tidak ikhlas, maka amal itu juga tidak diterima. An yakuna al-amalu khalisan shawaba. Hendaklah amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Kemudian beliau menjelaskan amal yang ikhlas itu an yakuna lillah. Amal itu harus sesuai dengan harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk menggapai keridhaan Allah. Itu makna dari amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan amal itu dikatakan benar an yakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau muwafaqatu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika seseorang itu melakukan satu amal yang niatnya lillah karena Allah dan kaifiat tata cara ketentuannya sesuai dengan syariat sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dinamakan amal soleh. Dan kemudian beliau membaca firman Allah ayat terakhir dari surah Al-Kahfi ayat 110. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya dengan mendapatkan pahala, dengan mendapatkan kenikmatan dari sisi Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal yang saleh, yaitu maknanya amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
dan hendaklah dia tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Maknanya dengan ikhlas dilaksanakan ibadah itu, murni betul tujuan dan persembahannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah berkaitan dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh para hukama, para ahli hikmah. Kemudian nasihat yang kedua adalah idastaghalan nas bil fadail fastaghillu antum bi itmamil faraid. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan mengejar fadilah-fadilah amal, mengejar untuk meraih keutamaan-keutamaan amal tapi yang bersifat sunnah, bersifat mustahabbah, bersifat yang dianjurkan, bukan bersifat wajib. Jika manusia menyibukkan diri untuk mengejar amal-amal yang sunnah ini, amal-amal yang mustahabbah ini, yang dianjurkan, fastaghillu antum bil itmanil faraid, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan menyempurnakan yang wajib-wajib. Nah, di sini juga kita mendapat satu pelajaran lagi mengenai prioritas amal yang selayaknya kita perhatikan dan kita amalkan melebihi dari yang lain. Selain kita memperhatikan kualitas amal yang kita kerjakan dengan meniatkan amal itu ikhlas karena Allah dan mengamalkan amal tersebut sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah memperhatikan yang diwajibkan dulu, baru kemudian menjalankan yang disunnahkan atau dianjurkan. Jangan sampai kita kemudian disibukkan dengan hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dianjurkan, tapi kemudian kita melalaikan atau kurang menyempurnakan yang diwajibkan. Mungkin sebagian kaum muslimin ada yang melakukan seperti ini. Contoh misalnya ada sebagian kaum muslimin kalau diminta untuk sedekah itu semangat luar biasa. Entah motivasinya apa ya. Tapi yang jelas pada saat dia diminta untuk berderma, bersedekah di jalan Allah, maka dia semangat. Tapi ketika istrinya minta tambahan nafkah untuk kebutuhan dapur, maka abote luar biasa, beratnya luar biasa. Terkadang sebagian orang seperti itu. Saya pernah mendapati ada orang yang semacam ini. Itu sama anaknya, sama istrinya, itu berat, sulit sekali untuk bayar sekolah anak itu. Abote eran mengeluarkannya. Tapi kalau diminta untuk sumbangan apa itu semangat sekali. Ya, ringan tangannya untuk mengeluarkan uangnya. Nah, ini terkadang sebuah prioritas yang keliru. Mungkin dia berniat bahwa dengan melakukan amal-amal itu dia bakalan mendapatkan ya pahala yang besar di sisi Allah. Adapun kalau untuk keluarganya ini bisa ditangguhkan misal gitu. Padahal tidak demikian. Ya. Nafkah kepada keluarga itu lebih diutamakan, lebih diwajibkan, sedangkan untuk menginfakkan harta di jalan Allah yang sifatnya membantu, berderma dan semacamnya ini adalah mustahabbah, dianjurkan, tidak diwajibkan. Termasuk juga misalnya sebagian orang ada yang sholat wajibnya itu Masya Allah cepat sekali, kurang memperhatikan tumakninah. Tapi setelah itu zikirnya panjang sekali. Zikir setelah sholatnya panjang. Ya. Bahkan mungkin lebih khusyuk zikirnya setelah sholat daripada sholat kayak itu sendiri. Sholatnya cepat sekali gerakan. Nah, ini juga termasuk bagian daripada kurang tepat di dalam memprioritaskan seseorang itu dalam melakukan amal. Karena sholat yang wajib itu lebih diutamakan. Baru kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang sunnah. Jadi hal yang seperti ini perlu untuk dipahami agar seseorang itu benar-benar tepat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala berfirman. Hadis ini sering disampaikan oleh para ulama sebagai hadis wali. Kenapa dikatakan hadis wali? Karena dalam hadis ini Allah berfirman tentang kecintaan dan pembelaannya kepada wali-walinya, sekaligus Allah mengabarkan kepada kita semuanya bagaimana supaya menjadi wali Allah itu.
Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari ini Allah Ta'ala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi siapapun orang yang membenci wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah akan membela para wali-walinya dan akan memutuskan untuk memerangi musuh-musuh para wali-walinya ini. Nah, setelah itu Allah mengabarkan bagaimana thariqah jalan untuk sampai ke wilayah, ke makam wilayah ini. Sampai pada derajat kewalian ini. Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Jadi hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, yang paling aku cintai adalah dia mengerjakan yang aku wajibkan. Jadi yang menjadi skala prioritas dalam kita beramal itu adalah yang diwajibkan dulu. Sempurnakan yang diwajibkan. Perbaiki apa yang kurang di dalam hal-hal yang diwajibkan. Kemudian setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal yang menjadi tambahan, yaitu amal-amal yang disunnahkan, dianjurkan dalam agama. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi untuk menggapai kecintaan Allah, untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah, itu jalannya yang pertama, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dulu. Setelah itu dia sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Baru dia akan sampai pada tingkatan wilayah, tingkatan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah kemudian mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk dia berjalan. Maksudnya apa di sini? Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari untuk syarah kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menerangkan bahwa ini adalah bentuk kiasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya, itu maknanya adalah Allah menjaga semua anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah taala. Jadi orang yang dicintai oleh Allah dilindungi dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga kecintaan Allah semakin besar kepada sang hamba yang dicintainya ini. Kemudian wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'idanna. Apabila dia meminta kepadaku, maka aku benar-benar akan berikan apa yang dia minta, dan apabila dia terlindung kepadaku, maka aku akan melindunginya. Jadi para wali-wali Allah yang melakukan thariqah, jalan untuk mencapai kewalian tadi dengan menyempurnakan yang wajib dan mengikut sertakan dengan yang sunnah, maka ini akan mencapai, orang tersebut akan mencapai derajat kewalian yang kemudian di antara karamah karunia Allah SWT kepadanya adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Jadi nasihat yang kedua adalah mengutamakan untuk menyempurnakan yang wajib, baru kemudian menjalankan apa yang disunnahkan. Kemudian yang ketiga adalah idza ishtaghala an-nas bi islahil alaniyah fashtaghilu antum bi islahis sir. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan memperbagus, memperindah fisiknya, sesuatu yang tampak secara zahir pada dirinya, maka hendaklah kalian lebih mengutamakan untuk memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan batinnya, berkaitan dengan batinmu. Sesuatu yang tampak, sesuatu yang tidak tampak, yang hanya tampak di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan di masa sekarang itu, orang itu banyak mengutamakan penampilan fisik daripada keindahan batin. Keindahan fisik lebih dikedepankan.
urusan hati dan jiwanya itu dia rawat, dia perbaiki, atau dia biarkan tetap dalam kebusukannya, maka banyak manusia tidak peduli dalam hal ini. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan fisik ini, Pak, ini di masa kita sekarang wasilahnya sangat banyak dan manusia rela mengeluarkan uang cukup besar untuk meraih hal itu. Contoh sekarang itu banyak orang, terutama mereka yang punya buib gitu ya. Itu kalau dilihat di wajahnya itu ada beset sedikit gitu ya. Itu gimana caranya supaya tertutupi? Atau hidungnya mancung ke dalam, pengen dikeluarkan mancungnya. Ya, ada namanya oplas. Oplas itu operasi plastik. Nggak tahu apa dikasih plastik beneran atau sekedar istilah saja, saya nggak tahu. Banyak manusia itu hanya memperhatikan penampilan fisik. Pakaian harus yang terbaik. Menggunakan outfit kalau anak sekarang bilang. Mulai dari kepala sampai kaki, semuanya harus bernilai mahal. Nah, ini semuanya sarananya di masa kita sekarang ini sangat banyak dan manusia berlomba-lomba untuk mengejar itu. Bahkan ada orang itu beli arloji itu Pak sampai miliaran. Padahal yang harganya 50.000 sama yang miliaran, jam yang ditunjukkan itu sama. Lek jam rolas ya jam rolas sama. Mau yang 1 miliar atau yang 100.000 harganya sama-sama menunjukkan jam yang sama. Kalau misalnya ada orang beli jam tangan 1 miliar tapi waktunya bisa diatur. Orang-orang semuanya sudah habis waktunya, dia masih tersisa dalam satu hari itu sekian jam waktunya misalnya. Ya, kalau orang-orang itu menghabiskan waktu satu hari satu malam 24 jam misalnya, pakai arloji itu bisa 30 jam misalnya. Nah, ini silakan berlomba-lomba untuk mengejar itu karena waktu itu sangat berharga. Tapi kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya tidak. Padahal orang kalau beli yang harga 100.000, 200 itu sudah cukup, ya. Cukup dari sisi kebutuhannya, juga dari sisi keindahannya pun juga sudah cukup. Bukan berarti kemudian dalam Islam itu dilarang kita berpenampilan baik, ya. Boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan, tapi tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana Nabi SAW pernah menjelaskan tentang konsep kesombongan menurut agama. Nabi pernah mengatakan, man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin dakhala nar. Siapa yang dalam hatinya itu ada setitik debu kesombongan, maka dia pasti masuk neraka. Maka ada sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kesombongan itu ketika orang mengenakan pakaian yang baru, alas kaki yang baru? Maka Rasul mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya boleh-boleh saja seseorang mengenakan pakaian baru, mengenakan outfit yang baru gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan yang dimaksud dengan kesombongan itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu apabila seseorang itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu adalah kesombongan. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang kecintaan Allah kepada keindahan. Ya. Namun tentunya di sini keindahan yang terbaik itu adalah keindahan batin sebelum keindahan fisik. Karena dengan bersihnya batin, bagusnya hati, maka akan terpancar kebaikan akhlak dan perilaku pada diri seseorang yang memiliki hati yang baik. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Membersihkan jiwa dengan bertakwa kepada Allah, mengotori jiwa dengan melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka hendaklah seseorang mengutamakan perbaikan hati dan jiwanya sebelum dia memperbaiki fisik dan hal-hal yang zahir pada dirinya. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat adalah idza ishtaghalan nas bi'uyubin nas fashtaghilu antum bi'uyubi anfusikum. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan mengorek aib-aib manusia,
maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan mengorek aib diri sendiri. Ada satu ungkapan dalam bahasa Indonesia, ya, semut di seberang pulau tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya. Kalau kita disuruh untuk mengintrospeksi diri kita sendiri dan orang lain, itu pasti lebih mudah mengintrospeksi orang lain. Lebih mudah memeriksa keburukan orang lain daripada keburukan diri kita sendiri. Saya kasih contoh misalnya nih. Jenengan ingat enggak perbuatan dosa yang jenengan kerjakan kemarin? Lebih ingat mana Anda melakukan dosa di kemarin hari dengan Anda melakukan kebaikan di kemarin hari? Saya yakin Anda lebih bisa menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah pernah Anda kerjakan di kemarin hari daripada dosa-dosa dan keburukan yang jenengan kerjakan. Nah, ini menandakan bahwasanya banyak hal-hal yang buruk yang kemudian kita banyak lalaikan. Sehingga apa? Kita lupa istighfarnya, kita lupa taubatnya, kita lupa untuk memperbaiki diri dari kesalahan dan kekurangan itu. Sehingga yang terjadi apa? Dosa-dosa kita tetap tertulis di dalam buku catatan amal, belum sempat terhapus dengan istighfar dan taubat. Meskipun mungkin saja kita banyak melakukan kebaikan yang juga tertulis dalam catatan amal itu. Namun keburukan-keburukan ini juga pada akhirnya akan mengganjal, akan menghalangi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga selayaknya untuk kita introspeksi diri itu jauh lebih bermanfaat. Menghisap diri sendiri jauh lebih bermanfaat daripada menghisap orang lain. Nah, banyak manusia itu lebih senang, bahkan asyik sekali untuk membicarakan aib orang lain. Bahkan sebagian orang itu naik jagongan, kadang kalau tidak membicarakan tetangganya, kawannya, atau siapa gitu ya, itu nggak enak. Apalagi kalau sudah ketemu sama teman, ngobrol tentang kawan-kawan yang lain ya, sampai pada aib-aibnya diceritakan, terus nih ngarepe sini ada kopi, ada gorengan misalnya, tambah enak dong. Tambah nyaman dia. Nah, manusia merasakan kelezatan melakukan maksiat. Salah satunya menceritakan aib orang lain. Bahkan kadang-kadang ketemu dengan teman, gimana kabarnya? Fulan bagaimana kabarnya? Ya. Tahu enggak ada kabar berita baru tentang teman kita ini? Ternyata apa aibnya disebarluaskan. Ternyata apa keburukan kekurangannya yang diceritakan. Kadang kita tidak menyadari. Padahal itu ya sangat membahayakan bagi agama kita. Coba kalau kita misalnya selalu introspeksi diri, selalu ingat dengan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka itu jauh lebih manfaat. Karena itu akan mengantarkan kita untuk banyak istighfar. Dan Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah itu mengazab mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, sedangkan engkau Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan pernah mengazab mereka selama mereka telah beriman dari kesyirikan mereka dan mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Jadi kunci untuk dijauhkan dari azab Allah itu banyak memohon ampun kepada Allah. Nah, bagaimana bisa orang banyak memohon ampun kalau dia tidak menyadari banyak dosanya? Bagaimana dia bisa banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah kalau dosa-dosanya sudah banyak dia lupakan. Justru aib-aib dan celah yang dimiliki orang lain justru yang dia selalu ingat. Kemudian yang kelima adalah idastaghalan nas bi'imaratid dunya fashtaghilu antum bi'imaratil akhirah. Apabila manusia itu menyibukkan diri dengan memakmurkan kehidupan dunia, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan memakmurkan kehidupan akhirat. Sebetulnya kalau kita bandingkan antara membangun kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu lebih berat membangun kehidupan dunia. Saya kasih contoh misalnya, di dalam agama kita itu ada beberapa amal soleh yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang amal itu ringan untuk dilakukan, tapi pahalanya sangat besar. Contoh misalnya di antara amal-amal soleh yang ringan yang pahalanya besar, itu ada amal soleh yang dikerjakan ringan untuk bisa membangun rumah di surga.
Salah satu contohnya ya, kalau jenengan baca dalam tafsir Ibnu Katsir atau beberapa kitab tafsir yang lain, ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas, di situ akan didatangkan beberapa riwayat mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Nabi pernah mengatakan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dari awal sampai akhir selama sebanyak 10 kali, niscaya akan dibangunkan baginya rumah di surga, satu rumah di surga. Dan itu kata para ulama berlaku apa? Berlaku kelipatan. Artinya kalau Anda membaca 100 kali dalam sehari semalam, Anda dalam hari itu telah membangun 10 rumah di surga. Baca surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir 10 kali itu butuh waktu berapa lama? Sekali duduk Anda bisa mengerjakan itu. Dan Anda mendapatkan apa? Satu rumah di surga, membangun satu rumah di surga. Ya, kata Nabi SAW juga, Nabi pernah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Mi'raj di langit. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa surga itu memiliki tanah yang subur. Dan untuk menanam tanaman di surga itu adalah dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah sekali. Daripada Anda misalnya ingin meraih kenikmatan dunia, Anda butuh waktu yang lama, butuh tenaga yang besar, butuh semua potensi yang Anda miliki untuk mendapatkan nikmat dunia ini. Misalnya jenengan ingin beli rumah misalnya di dunia. Butuh waktu berapa tahun untuk nabung duitnya atau nyicil harga rumahnya. Baru kemudian apa? Sampai rumah itu benar-benar Anda miliki. Butuh waktu yang lama. Bahkan ada juga manusia itu yang mengejar cita-cita duniawinya, setelah dia mendapatkannya, tidak lama dia menikmatinya, terus pada akhirnya habis masa berlakunya di dunia ini. Saya pernah dengar ada satu peristiwa, kisah. Ada orang itu yang dia berusaha untuk bikin rumah impiannya, membangun rumah impiannya. Puluhan tahun dia bekerja menghasilkan duit itu untuk bangun rumah impiannya. Setelah rumahnya jadi, qadarullah dia hanya merasakan sekitar 2 hari atau 3 hari dari menghuni rumah itu, kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Dan banyak orang seperti, termasuk juga sekarang yang kita lihat dari saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara. Kita lihat di rekaman kejadian di sana, bagaimana rumah itu kena banjir, hancur, mobil-mobil. Berapa puluh tahun mereka itu membangun kerajaan kekayaan mereka seperti itu, yang kemudian hanya sehari atau 3 hari habis dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir yang luar biasa. Sehingga akan kembali membangun dalam waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan kembali kondisi mereka. Nah, ini kehidupan dunia seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang itu kalau mengejar harta yang halal di dunia itu nanti bakalan dihisab oleh Allah. Dan kalau dia mencari harta yang haram itu nanti diadab oleh Allah di akhirat. Artinya untuk menghidupkan dunia ini itu punya banyak resiko gitu. Sehingga para ulama kita sering mengingatkan, bahkan Nabi sendiri mengingatkan kepada kita, ma'aksa'alaikumul faqra, saya itu tidak khawatir, kata Nabi, jika kalian itu ditimpa kefakiran, kemiskinan. Walakin aksa'alaikum antubsatu alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah jika dunia ini dihamparkan seluas-luasnya di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian kemudian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Maka dunia ini atau fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka kalian pun dibinasakan oleh ketamakan kepada dunia tersebut sebagaimana umat terdahulu telah dibinasakan oleh ketamakan terhadap dunia. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya, boleh, tidak ada masalah. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bekerja, tidak apa-apa. Bekerja itu sebuah bagian dari ibadah kepada Allah. Tapi kalau ini menjadi
keutamaan ya, sesuatu yang kita utamakan melebihi daripada kehidupan akhirat. Kita jadikan dunia sebagai cita-cita utama, bukan kita jadikan sebagai wasilah sarana untuk membangun kehidupan kita di akhirat, maka belum tentu kita mendapatkan keuntungan yang kita harapkan di dunia, dan di akhirat bakalan pasti merugi. Dulu itu para sahabat itu Pak, ada salah seorang sahabat itu yang dia ketika diminta untuk berderman, Rasulullah pernah mengajak para sahabat untuk mensedekahkan sebagian harta mereka. Ada seorang sahabat itu yang tidak punya duit untuk ikut serta dalam bersedekah. Maka apa yang dia lakukan? Dia meningkatkan tugas pekerjaannya. Kalau biasanya dia kerja mungkin sekian jam, dia tambahi lagi. Dia bekerja keras untuk mencari kelebihan harta. Sampai dia kumpulkan itu, ternyata tujuannya adalah untuk harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka benar-benar memprioritaskan akhirat daripada dunia. Mereka bukan kemudian meninggalkan dunia, enggak, karena manusia kalau hidup di dunia tetap berkaitan erat dengan dunia, enggak bisa lepas dari kehidupan dunia. Tapi mereka mengerti mana yang seharusnya diprioritaskan, ya, kehidupan dunia ataukah kehidupan akhirat. Mereka telah ya memahami hal itu. Dan Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu farratallahu alaihi amrah. Siapa yang menjadikan dunia itu adalah obsesi utama dalam kehidupannya, jadi cita-cita terbesar, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi Allah mempersulit dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah menjadikan kefakiran itu selalu ada di hadapan matanya. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan selalu merasa kurang. Betapa banyak orang itu sudah memiliki rumah yang sangat luas, bahkan mungkin seluas lapangan, tapi hatinya sesempit, ya, sesempit sarangnya burung misalnya. Artinya apa? Seluas apapun rumahnya, kalau hatinya sempit, dia bakalan tidak merasakan keluasan rumahnya. Tapi sebagian orang ada yang mungkin diberikan ujian oleh Allah kekurangan harta, tapi hatinya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah, maka dia merasa nyaman dengan kekurangan itu. Walam yatihu minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi sekeras apapun usaha untuk mengejar dunia, dia akan mendapatkan sesuai dengan jatah yang Allah tentukan. Mungkin begini ya, ada sebagian orang itu mengatakan, loh Ustaz, kalau kita bekerja keras kan hasilnya kita dapat banyak. Kita katakan iya. Tapi hasil yang banyak yang Anda peroleh dari kerja keras itu belum tentu semuanya benar-benar jadi rezeki Anda. Belum tentu dengan duit yang banyak itu Anda bisa menikmati semua uang Anda. Tidak mesti. Ada banyak orang Pak yang semasa hidupnya ketika muda itu ngejar dunia, akhirnya di usia tua dia sudah mendapat cita-cita duniawinya, tapi ternyata di usia tua itu dia tidak bisa menikmati seluruh kenikmatan dunianya. Sudah kena macam-macam penyakit gitu ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akhirnya kehidupannya apa? Terbatas, meskipun dia punya duit untuk melakukan hal-hal yang menurut dia tidak terbatas. Tapi kenyataannya terbatas. Kelebihan hartanya ternyata untuk keluarganya atau untuk orang lain atau untuk yang lain. Banyak juga orang yang kemana-mana gitu ya mencari dunia, dia punya rumah besar, tapi ternyata yang menikmati rumah besar itu adalah para pembantunya. Dia tidak pernah ada di rumah, seringnya dia di apartemen, kadang di satu tempat, di hotel atau di mana. Dia punya rumah besar lagi ya bisa menikmati. Yang ujung-ujungnya ternyata hanya untuk apa? Kepuasan dalam persaingan saja untuk menunjukkan kekayaan kepada kawan-kawannya yang lain. Wa kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang akhirat itu niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, Allah mudahkan segala urusannya. Seakan-akan untuk banyak urusan dunianya itu dia hanya lakukan satu atau dua pekerjaan, itu sudah mengcover semua semua perbuatan atau pekerjaan dunianya. Wa ja'ala binahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Dia merasa cukup terus dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kemudian wa atathu dunya wa hiya radhimah, dan dunia itu akan datang kepadanya sedangkan ya dunia itu akan terlihat ya di sisinya dengan tampak rendah, hina di hadapannya.
Karena dia tidak menjadikan dunia sebagai orientasi tujuan hidupnya. Kemudian yang keenam terakhir, idza ishtaghala an-nas bi talabi ridhal makhluqin fashtaghilu antum bi talabi ridhallahi ta'ala. Apabila manusia itu mengejar atau menyibukkan diri dengan mengejar keridhaan makhluk, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia itu demi untuk mendapatkan keridhaan manusia, dia rela untuk membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kalau manusia mengejar keridhaan manusia yang lain, itu kata Imam Asy-Syafi'i merupakan cita-cita yang hampir mustahil untuk diperoleh. Ya, beliau pernah mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudraku. Keridhaan manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin untuk bisa diraih. Anda misalnya ingin sekali untuk menjadi orang yang dicintai atau diridhai oleh banyak manusia atau seluruh manusia, maka dalam kehidupan Anda pasti ada orang yang simpati, yang senang dengan Anda, ada orang yang benci dengan Anda, itu sudah pasti. Sebaik apapun manusia di atas muka bumi ini berbuat, maka pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, Rasulullah manusia terbaik saja, ada yang memuji beliau, mencintai beliau, ada yang mencaci maki beliau dan membenci beliau. Rasul itu tak pernah dicela oleh orang-orang musyrik. Banyak celaan yang diberikan kepada Rasulullah oleh orang-orang musyrik karena kebencian mereka kepada Rasul. Salah satunya mereka menyebut Rasulullah itu muzammam. Muzammam, plesetan dari nama Muhammad jadi muzammam. Apa ini maksud muzammam? Muzammam itu orang yang terus-menerus tercela. Itu namanya muzammam. Dan Nabi mengatakan, ya, mereka itu mengatakan kepadaku bahwa aku adalah muzammam. Sedangkan aku ini Muhammad, kata beliau. Artinya apa? Beliau dicela muzammam, tapi nama beliau Muhammad dan beliau memang Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu terpuji di sisi Allah. Jadi celaan-celaan manusia enggak berefek kepada Nabi karena itu tidak ada hakikatnya pada diri beliau. Tapi demikianlah orang yang terbaik di atas muka bumi pun juga ada orang-orang yang membencinya. Maka untuk mengejar keridhaan manusia itu adalah amrun muhal, sesuatu yang mustahil. Tapi ketika seseorang mengejar keridhaan Allah dan Allah kemudian memberikan ridhonya kepada dia di dunia maupun di akhirat, Allah jadikan dia mulia di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang baik yang Allah ridhoi akan ridho kepadanya. Dan ketika dia menghadap Allah, menemui Allah di akhirat, maka Allah berikan ridho kepadanya dan dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang selamat, dijauhkan dari azab dan digolongkan sebagai golongan ahlul jannah yang selalu mendapatkan nikmat yang abadi. Ya, hendaklah kita selalu berusaha untuk menjadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Maknanya apa? Kalau salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah berarti untuk menggapai ridhaan Allah semata. Tidak peduli dengan apa yang menjadi penilaian manusia. Yang penting jika Allah ridho kepadaku itu sudah cukup. Sedangkan apabila manusia membenciku tapi Allah ridho, itu adalah hal yang terbaik. Ya. Maka celaka bagi orang yang hanya mengejar ridho manusia tapi membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.